Tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas UTS. Judulnya itu apa? Eh, menganalisis, Menganalisis web pengeluaran. yang akan kita buat. Ya. Bu, sebelumnya mohon maaf. Saya zoomnya ngikut ke Lutfi dikarenakan kameranya masih error, Bu. Hmm. Ya, yang pertama bab 1 analisis. Sopin, Akan dijelaskan oleh yang Dapin. dijelaskan oleh Dapin. Baik, yang pertama yaitu bab 1 tentang analisis pada latar belakang. Kebutuhan akan hunian seperti kos-kosan pada lingkungan pendidikan dan industri, sistem yang mencakup sistem manual dalam pencatatan data penghuni, pembayaran, serta pengelolaan kamar seringkali menimbulkan ketidakefisienan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah web kos-kosan berbasis digital untuk memudahkan proses administrasi dan pemantauannya. Lalu ada pula tujuan dari pengembangan web kos-kosan ini, yaitu yang pertama membantu pemilik kos dalam mengelola data informasi kamar serta proses pembayaran. Yang kedua yaitu menyediakan antar muka yang mudah digunakan baik oleh admin maupun penyewa. Yang dimana ini untuk meningkatkan kenyamanan bagi penggunanya serta penyewa untuk dalam memudahkannya berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga itu mengotomatisasi proses pembayaran dan pengingat jatuh tempo yang dimana ini menggunakannya untuk sistem untuk mengingatkan kepada penyewa atau pemilik bagaimana sih pengingat jatuh tempo pada otomatisasi dari web kos-kosan ini. Lalu model pengembangan perangkat lunak. Model pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek ini yaitu Scrum. Scrum merupakan salah satu metode agile development yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental. Scrum juga biasanya berdurasi 2 sampai 4 minggu. Apa itu dia? Lalu ada gambarnya apa ya? Lalu ada Scrum proses, yaitu yang pertama yaitu produk backlog. Yang ini merupakan fitur yang digunakan untuk aplikasi kos-kosan yang dikumpulkan dalam satu tempat yang bernamakan produk backlog. Ada pula sprint planning meeting, yang dimana menentukan fitur atau tugas apa saja sih yang dari produk backlog yang dikerjakan dalam sprint tersebut, yang ingin dibuat dengan sprint backlog. Lalu ada sprint, di mana ini pelaksanaan pekerjaan selama periode sprint. Setiap sprint menghasilkan produk yang bisa dioperasikan atau diuji. Lalu ada daily stand up atau daily scrum. Yang dimana ini membutuhkan meeting setidaknya 15 menit per hari untuk membahas eh, progres, hambatan dan rencana kerja hariannya. Lalu ada sprint review, yang dimana ini di akhir sprint hasil kerja dipresentasikan kepada stakeholder untuk mendapatkan umpan baliknya. Lalu setelah itu yang terakhir yaitu sprint retrospektif, yang dimana ini melakukan evaluasi internal tentang apa yang berjalan baik dan apa yang diperlukan, yang diperlu diperbaiki dalam
sprint berikutnya. Beres. Lanjut, Yan. Lalu poin 1.4 analisis kebutuhan fungsional. Nah, jadi kebutuhan fungsional menggambarkan layanan atau fungsi spesifik yang harus disediakan oleh sistem. Jadi kebutuhan fungsional itu jadi kayak kayak fitur-fiturnya. Nah, di sini kebutuhan fungsional dari admin atau ibu kos dapat menambahkan dan mengedit data kamar kos. Jadi sesuka ibu kosnya gitu. Lalu yang kedua menambahkan dan mengedit data penyewa. Nah, jadi apabila penyewa sudah tidak memperpanjang waktu kosnya itu bisa diedit atau bisa dihapus juga, dihapus si data penyewanya. Lalu yang ketiga dapat mencatat pembayaran yang dilakukan oleh penyewa. Nah, jadi pembayaran pembayaran si dari penyewa itu udah masuk ke monthly report. Jadi di monthly report itu udah ada data-data pembayarannya. Lalu yang keempat dapat melihat riwayat. Oh, kebalik Bu, maaf. Yang keempat itu melihat riwayat pembayaran setiap penyewa. Nah, jadi yang keempat itu masuk ke monthly report. Jadi di situ ada list data-data riwayat pembayaran setiap penyewa. Nah, kalau dapat mencatat pembayaran yang dilakukan oleh penyewa, di penyewa itu gimana maksudnya? Dapat mencatat pembayaran yang dilakukan oleh penyewa. Jadi maksudnya di sini tuh, oh salah, ini harusnya ada di ini Bu, maaf. Harusnya Harusnya ada ada di di penyewa. penyewa, ya. Jadi nanti tuh ada fitur yang dia buat masuk sebelum masuk ke monthly report tuh ada di si penyewanya dulu mengupload struk pembayaran di Ya, situ. seperti itu, Bu. Nah, itu maksudnya. Nah, lalu kebutuhan fungsional dari penyewa yang pertama dapat melihat informasi yang disewa. Nah, jadi ada list list kamar-kamar yang disewa, jadi bisa milih gitu kamar yang si penyewa suka atau yang Yang dirasa ditempati. nyaman, Hmm. ya yang ditempati. Lalu yang kedua dapat melihat tempo pembayaran. Nah, Eh, lalu yang nah, tadi, oh, yang ketiganya itu mencatat pembayaran, nah ini artinya buat upload ini, upload bukti bukti pembayaran. pembayarannya di situ harusnya ada. Lalu yang kedua dapat melihat tempo pembayaran. Nah, jadi nanti ada notifikasi notifikasi di webnya tersebut, notifikasi tempo pembayarannya seperti itu. Dari sistem. Nah, ini sistem dari sistem jadi mengirimkan notifikasi otomatis kepada penyewa ketika jatuh tempo pembayaran mendekat. Lalu poin 1.5 analisis kebutuhan non fungsional. Nah, jadi web ini tuh harus memiliki respon yang cepat, kurang dari 3 detik. Jadi tidak lemot gitu. Jadi apabila misalnya penyewa itu sudah transaksi, jadi cepat gitu, langsung masuk ke only report, jadi tidak lemot. Lalu yang kedua, web harus memiliki tampilan terbuka yang user friendly. Jadi tampilannya itu harus yang enak dilihat dan mudah digunakan oleh pengguna maupun eh, eh oleh pengguna dari ibu kosnya maupun si penyewanya, agar mudah digunakan aja gitu. Jadi tanpa harus ada latihan khusus gitu. Lalu yang ketiga, web dapat diakses melalui desktop maupun mobile. Nah, jadi web itu bisa diakses melalui desktop maupun mobile. Jadi eh, responsif itu tampilannya. Kalau misalnya di desktop ya tampilannya landscape gitu, miring gitu. Kalau di mobile ya kayak sesuai sesuai layar HP seperti itu. Lalu yang keempat, data harus tersimpan secara aman dan memiliki sistem backup. Nah, ini sangat penting gitu. Data itu harus tersimpan secara aman dan memiliki sistem backup. Lalu yang kelima, sistem harus memiliki fitur login untuk keamanan asesmen. Nah, jadi yang bisa mengakses aplikasi ini itu hanya ibu kos dan penyewa yang mau ngekos di kos-kosan tersebut seperti itu. Jadi ya orang lain atau umum itu nggak bisa mengakses si web tersebut. Lalu 1.6
tool yang digunakannya. Nah, jadi tool yang digunakannya itu yang pertama front end. Jadi di sini kita menggunakan HTML, CSS, menggunakannya framework Bootstrap, lalu JavaScript untuk apa logic Logik ya, untuk penambahan logik. untuk menambahkan logic. Lalu yang kedua ada backendnya. Kita menggunakan pemrograman bahasa PHP memakai framework kode Igniter versi 3. Lalu di sini database-nya kita menggunakan MySQL, desain UI UX-nya menggunakan Figma, desain diagram dan timeline. Nah, di sini desain diagram menggunakan Figma, timeline-nya menggunakan Microsoft Excel. Lalu yang keenam yang terakhir itu kita text editornya menggunakan VS Code atau Visual Studio Code. Nah, di sini poin 1.7 itu timeline project-nya. Nah, minggu pertama itu kita menganalisis kebutuhannya. Jadi, tujuan web tersebut itu untuk apa ke depannya seperti itu. Jadi, udah apa ditentukannya dari analisis ini. Nah, ini tuh sebenarnya ini tuh analisis ini. Kayak kita menganalisis model pengembangannya apa, terus fitur-fiturnya apa, fitur-fiturnya apa seperti itu. Lalu bahasa pemrogramannya, desainnya. Lalu minggu kedua, desain masuknya ke minggu kedua maaf Bu. Lalu yang kedua, minggu kedua desain sistem. Nah jadi kita itu membuat desainnya atau interface-nya antar mukanya. Dibuatnya itu yang user friendly gitu agar agar enak dilihat sama si pengguna dan mudah aja gitu, Iya, Pak. mudah dipahami si fitur-fitur interface-nya. Lalu minggu ketiga implementasi. Nah, lalu kita implementasikan, kita membuat webnya gitu, ngoding, ngoding menggunakan PHP, framework, kode igniter, dan sebagainya, kayak database-nya menggunakan MySQL. Nah, lalu minggu keempat ada pengujian dan perbaikan. Nah, di sini web kita itu diuji sama codingannya gitu. Webnya aja yang diuji tampilannya. Eh, oh ya, sama codingannya juga. Jadi apabila ada bug atau error, diujinya di minggu keempat, diperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut lagi Bu. Ya tadi zoomnya limit Bu. Jadi ke stop zoomnya. Lanjut tadi kan sudah menjelaskan pengujian dan perbaikan. Lalu yang terakhir dokumentasi. Nah jadi dari analisis kebutuhan desain sistem, implementasi dan pengujian dan perbaikan itu didokumentasikan sebagai sarana evaluasi atau perbaikan gitu. Jadi dosen juga bisa menilai kualitas, bisa dilihat dari dokumentasinya seperti itu. Lalu bab 2 yang akan dijelaskan oleh Lutfi Prasetya Budiandi. Oke. Untuk desain sebuah sistem, yang pertama di sini ada sebuah use case diagram. Nah, nah, jadi yang pertama tuh di sini ada user. User nih di sini itu wajib hukumnya untuk login di setiap untuk setiap dia masuk eh, Web. ke ke menu ke menu customer. Nah, itu harus login. Jika dia ingin melihat info kamar, melihat jatuh tempo, dia harus login seperti itu. Dan jika user itu tidak tidak memiliki akun untuk login, dia bisa register. Nah, register di sini itu langsung divalidasi. Divalidasinya itu oleh ibu kos yang nanti akan dijelaskan juga. Di sini juga di jatuh tempo pembayaran, di sini juga bisa melakukan pembayaran juga di menu di menu customer ini juga seperti itu. Lalu di sini di bagian ibu kos atau admin. Nah, sama seperti customer juga, ibu kos itu harus login terlebih dahulu. Yang membedakannya itu, ibu kos dia tidak harus register. Dia punya username dan passwordnya sendiri yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang.
Nah, di ibu kos ini bisa melihat kelola kamar, kelola penyewa, kelola tempo pembayaran, dan mengirim notifikasi jatuh tempo. Nah, seperti itu. Di sini kelanjutannya ada UI UX webnya, dan di sini juga akan sekalian saya Menjawab pertanyaan. menjawab pertanyaan nomor Satu dan dua. nomor tiga. Nomor 3. Nomor Oh, tiga, nomor tiga. tiga. Tahapan kemudian black box yang dilakukan aplikasi yang Anda buat. Nah, saya akan menjelaskannya di UI UX ini. Yang pertama ini adalah sebuah landing page-nya, sebuah eh, halaman awal dari website yang kita buat. Di sini ada sebuah dua button yang itu untuk customer dan untuk ibu kos. Oke. Nah, di sini adalah page yang ketika button customer itu dia dipencet. Kita akan masuk ke login dari customer. Nah, seperti ini. Menginputkan sebuah username, password untuk session loginnya. Seperti itu. Nah, di sini untuk jika tidak memiliki password, di sini ada sebuah link juga daftar. Nah, ini sebuah page atau form pendaftarannya. Ada nama, nomor HP, password, dan kamar yang tersedia. Nah, di sini juga ada gambar sebuah kamarnya. Seperti itu. Lalu kamar yang di sini tuh memiliki sebuah logika yang dimana jika kamar tersebut terisi, kamar tersebut, nomor kamar tersebut tidak akan ada di sini. Seperti itu. Nah, lalu di sini jika customer berhasil login, dia langsung masuk ke page ini, page data diri. Di sini ada nama dan lain sebagainya. Di sini ada tanggal masuk, tanggal temponya, dan juga tanggal per bulannya berapa. Di sini ada dua button juga untuk kembali back ke halaman login dan juga ke pembayaran. Nah, di sini kita akan masuk ke pembayaran. Di sini ada tertera juga sebuah teks, yaitu apa sih? Upload Eh, bukti transfer lain ya teh, rekening, rekening. Oh nomor ya, ya. rekening. Dan di sini juga ada sebuah form upload, upload untuk foto, dan di mana sistemnya itu dia jika sudah selesai transfer itu bisa screenshot lalu diupload di sini lalu dikirim. Nah, lalu di sini ada untuk ibu kosnya. Ini form login untuk ibu kos yang dimana itu ada username dan passwordnya tersendiri. Nah, jika berhasil login, akan masuk ke page ini. Yang di sini terdiri dari beberapa fitur, yaitu data customer, data kamar, dan menambahkan kamar. Ya, di sini juga ada report atau buat monthly reportnya nanti. Nah, di sini untuk data customernya, untuk validasinya tadi, yang dimana untuk validasinya ketika customer berhasil membuat akun akan divalidasi di sini. Apakah benar customer tersebut yang membuat akun? Jika benar akan di-accept. Dan jika orang lain atau orang yang jahil itu akan ditolak. Ditolak artinya dihapus gitu. Seperti itu. Nah, jika setelah di-accept ini button ini juga akan hilang. Lalu di sini ada edit dan hapus. Seperti itu untuk kebutuhannya nanti. Nah, di sini juga ada data kamar, yang di mana ada nomor kamar, status, dan ya ada nomor kamar Deskripsi. dan deskripsi. Ini harga kamar. Nah, di sini juga bisa diedit dan dihapus seperti itu. Nah, di sini juga ada tambah kamar. Jadi tinggal kita menginputkan nomor kamarnya saja, nanti langsung terupload. Nah, sini ada di edit data customer. Di edit ini itu fungsinya dia menentukan harga per bulannya berapa, tanggal masuknya kapan, dan tanggal temponya kapan. Lalu jika sudah ditambah langsung terset
tersetting juga notifikasi buat pembayarannya seperti itu. Nah, langsung masuk. Di sini ada edit kamar. Nah, di sini tuh fungsinya untuk mengupload file foto dari setiap kamar. Nah, lalu menambahkan sebuah deskripsi kamar gitu. Ketika disimpan, file akan langsung terupload ke database. Nah, di sini ada money report. Nah, tadi yang dibayarkan oleh customer itu akan masuk juga ke sini, langsung masuk ke sini dan ini belum dibuat sebuah button yang dimana bisa diterima dan ditolak juga gitu. Jika ditolak akan dihapus gitu. Jika diterima langsung menggunakan algoritma logika matematika ya ditambahkan untuk mengkalkulasi total pendapatan seperti itu. Lalu ketika seperti itu. Selanjutnya ya menjawab pertanyaan. Mana yang punya? Eh, Nomor satu akan Oke. dijawab oleh Hmm, Lutfi Prasetya Budiandi. iya. Nah, nomor satu jelaskan dampak akibat yang mungkin terjadi dari permasalahan saat ini. Untuk permasalahan yang dirasakan saat ini, yaitu ada di bagian notifikasi, yang dimana kita kan berbasis sebuah web, lalu untuk notifikasi ini tuh hanya bisa hanya bisa masuk ketika user tuh login gitu. Jika tidak login atau tidak membuka web kita, tidak akan masuk seperti itu karena untuk melakukan notifikasi melalui WhatsApp atau Email email itu membutuhkan sebuah algoritma dan logika coding yang sangat sangat kompleks. sulit, kompleks seperti itu. Itu sih. Lalu yang nomor dua, bila Bila aplikasi ini. aplikasi ini diimplementasikan, apa keuntungan atau kemudahan yang diberikan? Nah, kalau keuntungannya itu lebih ke value-nya meningkat, value dari kos-kosan tersebut. Nah, kalau kemudahannya itu memudahkan ibu kos maupun penyewanya. Jadi kalau ibu kos itu gak perlu apa mencatat data-data data-data kamar seperti data kamar tuh data-data usernya itu gak manual gitu. Mm-mm. Jadi intinya mah Pencatatan ya bulanannya juga. sama pencatatan bulanannya juga eh, masuk ke database jadi gak perlu manual intinya mah. Memudahkan memudahkan saja. Kan kalau nomor tiga yang sudah dijelaskan tadi, lalu yang keempat, bandingkan dengan aplikasi sejenis yang sudah ada. Nah, Untuk perbandingan yang sejenisnya juga itu ada mungkin ada di Traveloka. Nah, eh, untuk kelebihannya karena web yang kita buat itu bersifatnya personal, jadi tidak ada campur tangan orang lain atau pihak ketiga seperti itu. Jadi untuk dari Traveloka sendiri dia itu lebih ke marketing lah, udah masuk ke marketingnya juga gitu. Karena dia itu menyediakan layanan buat penyewaan hotel dan lain sebagainya. Jadi orang-orang juga terlibat gitu, banyak yang terlibat di sana. Dan juga tidak apa ya, tidak apa sih namanya teh, tidak untuk personal gitu, tidak personal gitu. ya, Karena kita di sini tuh membuat web ini tuh untuk ya value lah, value dari kos-kosan tersebut gitu, untuk memudahkan pengelolaan saja gitu. Tidak masuk ke marketing yang bagaimana gitu, yang luas seperti itu. ya izin menambahkan. Jadi intinya mah kalau Traveloka itu ada banyak pihak. Kalau sedangkan kalau kos-kosan itu hanya satu pihak saja, gitu, seperti itu. Nah, kalau kelebihannya itu tadi udah dijelasin. Jadi kita ibu kos itu mencatat data itu nggak perlu manual, jadi sudah masuk ke dalam database, jadi lebih mudah. Ya, pemodernisasi lah ibaratnya Ya, mah. betul seperti itu. Lalu nomor 5 akan dijawab oleh Davin Ardi Prasetyo Budiandi.
Jeh, baik no. Bagi no. Paling Lalu nomor 5 yaitu bagaimana sih rencana stress testing yang akan dilakukan pada aplikasi yang Anda buat. Baik, mungkin rencana stress testing yang akan dibuat yaitu dengan aplikasi kos-kosan ini mungkin difokuskan pada pengujian ketahanan sistem yang dimana ini terhadap beban pengguna dan data yang tinggi sehingga khususnya juga pada modul yang sering diakses gitu kayak login, upload bukti pembayaran dan pengiriman notifikasi jatuh tempo. Yang ini bertujuannya untuk memastikan aplikasi tetap berjalan dalam keadaan meski dalam keadaan apapun lah itu. sehat dan walafiat. Ya, akan tetap berjalan lah pokoknya. Lalu yang keenam, apakah bottom up atau up down testing akan Anda lakukan? Berikan penjelasannya. Mungkin pada pendekatan pengujian yang akan digunakan adalah bottom up testing. Ya karena pengembangan pengembangan aplikasi pada kos-kosan ini mengikuti model Scrum ya yang bersifat iteratif dan incremental kayak yang saya jelaskan tadi. Sehingga pengujian dapat dilakukan dari unit-unit kecil seperti eh, back end mungkin seperti pengelolaan data penyewa dan kamar terlebih dahulu. Dan setiap komponen yang dilakukan mungkin secara individual atau unit testing seperti fungsi validasi login lah atau penyewaan data kamar atau proses pembayarannya seperti itu menggunakan bottom up testing. Sekian. Pak, sekian. Bu, izin bertanya, Bu. Kalau misalnya mau pakai dua-duanya gitu, button up sama up down gitu bisa gak, Bu? Atau salah satu? Tapi kalau misalnya salah satu, kita memilih button up. Seperti Iya, itu, Bu. maaf, minta maaf aja. Ya, sekian dari kami. Ya. Sekian dari saya, Rian. Sekian dari saya Lutfi Prasetya Budiandi. Sekian dari saya Davin Ardi Praitno. Mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan Ap- dan Pokoknya, dan kata-kata yang tidak Ibu mengerti gitu, mohon ya maaf mohon apabila. maaf. Mohon maaf. Dan sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. M.